Oke baik, kita masuk ke rencana pembelajaran semester ya untuk mata kuliah pengantar psikologi. Untuk deskripsi mata kuliah ini adalah berisi tentang konsep-konsep dasar psikologi ya. Kemudian dari mulai pengertiannya, kemudian tujuan fungsinya, kemudian sejarah psikologi, kemudian berbagai macam perspektif dalam ilmu psikologi. Kemudian selanjutnya adalah materi tentang metode riset ya. Jadi karena teman-teman itu sebagai mahasiswa itu juga sebagai peneliti ya, maka harus memahami konteks metode riset dalam dunia psikologi. Kemudian struktur psikis manusia. Nah, struktur psikis manusia, tapi fokusnya adalah tinjauan Al-Qur'an. Seperti apa sih Al-Quran itu memandang struktur psikisnya manusia. Oke. Kemudian juga kita akan membahas tentang otak dan perilaku manusia serta fungsi-fungsi psikis manusia. Jadi yang dimiliki oleh manusia itu fungsi-fungsinya apa saja? Yang akan kita pelajari fokusnya pada sensasi dan persepsi, kemudian berpikir dan belajar, kemudian ada intelijensi dan bakat, kemudian motivasi dan emosi. Selain itu, kita juga akan membahas tentang interaksi sosial, kepribadian, serta yang terakhir adalah gangguan psikologis. Nah, kita juga akan membahas hal-hal yang sifatnya penyimpangan. Oke, kemudian tidak ada prasyarat untuk mengikuti mata kuliah ini karena teman-teman masih semester 1. Justru nanti mata kuliah ini sering akan menjadi syarat untuk mengambil mata kuliah yang lain. Misalnya psikologi pendidikan atau bimbingan konseling untuk anak usia dini. Oleh karena itu, harapannya teman-teman bisa serius mengikuti perkuliahan ini, teman-teman bisa serius belajar. Kemudian nanti semuanya harapan Bunda semuanya bisa lulus dan mendapatkan nilai sesuai dengan harapan ya. Oke, kemudian kita masuk ke referensi. Referensi itu ada yang wajib dan ada yang tambahan. Yang wajib di sini beberapa buku-buku yang berisi tentang kajian psikologi secara general atau secara umum ya. Bukunya Rita L. Atkinson yang itu yang masih zaman dulu juga bisa dipakai. Kemudian bukunya Laura King ya, psikologi umum juga. Kemudian bukunya Prof. Sarlito, bukunya Sukma Dinata, bukunya Alex Sobur, atau buku-buku yang lainnya itu adalah buku yang wajib. Nah, sedangkan yang tambahannya adalah jurnal-jurnal ya, jurnal ilmiah tentang psikologi. Teman-teman bisa cek di Google jurnal psikologi. Jadi nanti akan ketemu ada psikologi pendidikan, ada psikologi eksperimen, psikologi perkembangan ya, psikologi apa lagi, psikologi sosial, psikologi kepribadian, macam-macam itu. Nah, itu adalah jurnal-jurnal yang bisa kita kaji ya. Jadi di sana nanti akan ada referensi akan ada artikel-artikel yang terkini membahas tentang perkembangan riset atau perkembangan hasil penelitian dalam dunia psikologi. Oke, kita masuk ke ini pertemuan yang pertama ya, orientasi. Kemudian pertemuan yang kedua itu kita akan bahas tentang konsep dasar psikologi. Ini nanti akan masih Bunda pandu. Kemudian nanti pertemuan yang ketiga sampai yang seterusnya, nanti ini adalah giliran teman-teman yang akan memandu. Artinya apa? Artinya bahwa teman-teman akan belajar mempresentasikan sebuah materi. Tapi tidak sendirian tentunya, ini bukan tugas individu ya. Jadi jenis tagihan dalam mata kuliah ini ada dua, yaitu satu adalah tugas individu, yang kedua adalah tugas kelompok. Yang tugas individu ini adalah membuat mind map atau peta konsep terkait dengan materi yang akan kita kaji selama 1 semester ke depan. Dari pertama adalah konsep dasar psikologi sampai yang terakhir adalah gangguan psikologi ya. Dibuat mind mapnya, kemudian masing-masing konsep ini membahas tentang apa saja. Teman-teman silakan cari, dibaca referensinya sehingga nanti mind map ini menjadi mind map yang benar-benar komprehensif gitu ya, benar-benar komprehensif di sana. Dengan membaca mind map yang teman-teman buat, itu orang sudah paham betul. Oh, general psychology itu membahas tentang ini gitu ya. Itu tugas individu. Yang kedua adalah tugas kelompok. Tugas kelompok ini adalah membuat paper atau makalah yang nanti akan dipresentasikan. Membuatnya bareng-bareng, kerjasama, kemudian presentasinya juga bareng-bareng kerjasama. Nah, yang lainnya nanti akan menjadi audiens,
dalam sebuah forum presentasi memberikan komentar atau memberikan pertanyaan. Nah, yang akan dinilai di sini adalah keaktifan teman-teman yang lain memberikan komentar, memberikan pertanyaan atau memberikan argumentasi-argumentasi dalam diskusi kita nanti ya. Nah, untuk tugas yang lainnya ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk penilaian nanti ada standar penilaian. Yang pertama adalah keaktifan mengikuti perkuliahan, kemudian yang kedua adalah tugas-tugas tadi, tugas individu dan tugas kelompok, yang ketiga adalah UTS, dan yang keempat adalah ujian akhir semester. Harapannya teman-teman bisa mengikuti semuanya dengan baik ya, sehingga nanti bisa nilainya baik semuanya, gitu ya, dan bisa lulus dapat nilai yang bagus. Itu harus sudah menjadi cita-cita teman-teman semuanya dari sekarang ya. Oke. Selanjutnya teman-teman nanti bisa dilihat di RPS-nya pertemuan yang ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8-nya UTS ya, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada 12 kelompok. Silakan dibuat 12 kelompok ya untuk masing-masing kelas ya, jumlah mahasiswanya ada berapa, dibagi menjadi 12 kelompok. Kemudian silakan dirembuk kelompok satunya siapa, kelompok 2